Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dijaga kesehatannya sekeluarga. Amin. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau bereaksi di mana channel ini saya temukan di salah satu channel Amanda. Ya, jadi channel ini ngebahas tentang masalah Danantara yang beberapa hari lalu diresmikan oleh Pak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Jadi ketika Danantara diresmikan, katanya uang rupiah menguat, katanya. Jadi ya gimana nih menurut teman-teman, bener atau tidak? Oke, kita lihat langsung aja yuk video lengkapnya. Allah, mantap. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Ini ada berita gacor ya friend. Amin. Jadi setelah peluncuran Danantara yang diluncurkan Pak Prabowo, ini wajib tahu. Rupiah 3 hari berturut-turut terus menguat friend. Jadi nilai mata uang rupiah ini terus menguat. Ya kan masih di angka 16.000 min. Ya ini kan masih permulaan. Sabar lah, sabar, semua itu perlu proses ya kan. Nah, kemarin ada salah satu mahasiswa ya yang komen di admin ya, di konten admin itu. Ente jangan terlalu pro dengan pemerintah ya, nggak gitu juga bos. Ente itu boleh lah melakukan aspirasi ya kan. Admin sepil sedikit ya. Tapi kalau terkait untuk proyek-proyek perekonomian negara ini jangan direcokin lah. Tapi kalau terkait untuk proyek-proyek perekonomian negara ini jangan direcokin lah, intinya seperti itu. Kalau demo seperti itu ya, aspirasi gitu, perampasan aset, terus hukuman berat bagi koruptor, wah admin ini dukung 4 jempol bos ya. Tapi admin nggak mau bahas itu ya. Ada yang komen kemarin ya, admin ini gimana seperti ini bla 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 ya. Ya nggak apa-apa ya, admin terima nggak apa-apa ya. Kita fokus ke Danantara ya friend. Ini ada berita terbaru. Jadi setelah peluncuran Danantara ini rupiah 3 hari berturut-turut menguat. Apa sih min Danantara? Jadi Danantara seperti yang diresmikan Pak Prabowo kemarin ya, atau Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara. Badan ini dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya untuk Danantara ini. Apa yang masih bingung gitu loh. Dan setelah Danantara ini resmi diluncurkan, dolar langsung turun ke 16.270 friend. Ini pertanda baik ya. Masih awal, itu jangan gembosin pemerintah omon-omon seperti itu, janganlah. Pak Prabowo itu kinerjanya udah bagus banget loh ya, daripada yang ya inti nilai aja lah. Mulai dari pemberantasan korupsi ya kan, udah berusaha terbuka ya. Memang belum pengesahan undang-undang perampasan aset kayak gitu kan, Pak Prabowo belum bisa, mungkin saat ini belum bisa segera menggolkan ya. Tapi mudah-mudahan ya itu aspirasi malah yang seperti itu segera buat kegiatan gitu biar undang-undangnya digolkan seperti itu kan. Nah, kembali lagi, jadi rupiah ini menguat ya terhadap dolar Amerika Serikat pasca Daya Anagata Nusantara Danantara diresmikan ya. Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup menguat 0,18% di angka 16.270 US per dolar ya. Pada tanggal 24 kemarin rupiah tampak telah menguat ya selama 3 hari beruntun, atau sejak tanggal 20 Februari yang lalu ini rupiah terus menguat ya. Sementara indeks dolar Amerika Serikat pada pukul 14.56 WIB itu turun ke 0,17% di angka 106. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang berada di angka 106. Penguatan rupiah hari ini terjadi pasca Danantara resmi diluncurkan oleh Pak Prabowo ya kemarin.
Dan mudah-mudahan cita-cita Pak Prabowo untuk membawa bangsa ini pertumbuhan ekonominya menembus 8% bisa terpenuhi, yang mungkin setara dengan Vietnam ya, yang saat ini Vietnam juga lagi naik daun untuk perekonomiannya, Bren. Itu fakta. Dan ini pun yang admin sampaikan hari ini juga fakta, ini bukan hanya omong-omong, memang 3 hari berturut-turut rupiah terus menguat gitu loh. Itu pertanda baik bagi bangsa ini gitu loh. Pak Prabowo mengungkapkan pendirian Danantara memiliki solusi strategis dan efisiensi untuk optimalisasi badan usaha milik negara ya, BUMN. Pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara. Seperti itu. Selanjutnya, dirinya juga menandatangani keputusan Presiden ya, Kepres Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksanaan Badan Pengelolaan Investasi dan Daya Anagata Nusantara. Nah, ini investasinya bukan main-main dan bukan kaleng-kaleng. Adapun evaluasi awal badan ini lebih dari 900 miliar US dollar aset dalam pengelolaan ya, atau setara 14.710 triliun rupiah ya. Yang ditargetkan seperti itu, 14.700 triliun, hampir 15.000 triliun untuk kekayaan aset yang dikelola. Mudah-mudahan ini nggak ada kebocoran-kebocoran ya kan, sebagai rakyat seperti admin inti kan berdoanya kan ya kan negara ini makmur. Terus seperti listrik seperti itu kan bisa disubsidi ya. Kalau ekonomi kuat kenapa nggak disubsidi? Listrik itu disubsidi ya kan. Infrastruktur jalan-jalan yang semua misalkan rusak bisa dibenahin, mulus, infrastruktur mulus, ekonomi pun ikut mulus gitulah, Ren. Pandangan ente ya harus cerah gitu loh, jangan gelap misalkan pandangan ente suram gitu, jangan gitu. Kita dukung pemerintahan Pak Prabowo ini ya. Di samping itu, depresiasi DXY yang telah beberapa hari terakhir pun membuat rupiah tampak lebih kuat setidaknya untuk sementara waktu ya. Mudah-mudahan kita tengok untuk hari ini, besok, lusa, mari kita bersama-sama mengamati rupiah ini nanti bagaimana ya. Mudah-mudahan turun ya, sampai 12.000 mungkin 13.000 kan udah lumayan kuat, Bren, ya kan? Seperti itu. Nah, untuk Danantara sendiri itu sebagai kekuatan ya, artinya energi, kekuatan ya, Anagata yang artinya masa depan. Nusantara adalah tanah air kita. Artinya Danantara ini adalah kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Seperti itu. Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan menginvestasikan modal yang berasal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dengan fokus pada investasi non-APBN, anggaran pendapatan, dan belanja negara. Nah, dikutip indonesia.go.id, model pengelolaan Danantara akan mengacu pada konsep Temasek, holding limit milik Singapura dan milik peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA). Hanya saja cakupan Danantara disebut lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu tetapi juga mengonsolidasikan ya aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Mungkin pengawasannya juga lebih mudah karena intinya dibuat satu pintu, Bren. Kalau menurut opini admin seperti itu. Jadi pengelolaannya dibuat satu wadah biar mudah gitu loh, nggak bocor kemana-mana. Ini yang menjadi masalah, ini bangsa ini nggak maju-maju itu bocornya ini loh. Nah, Pak Prabowo kan berusaha menekan kebocoran seperti ini, seperti itu. Dan diharapkan adanya pendirian Danantara ini bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengkonsolidasikan aset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah ya, seperti pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya lah. Kalau negara ini kaya, bansosnya lancar, anak-anak ente bisa sekolah gratis ya ke depannya. Memang sekarang kan masih di efisiensi anggarannya kan dibuat untuk ini gitu loh, mohonlah disadari. Dan yang wajib kalian ketahui, Danantara akan mengkonsolidasikan INA, ada 7 BUMN. Adapun BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, kemudian ada PT PLN,
ada PT Pertamina, kemudian ada Bank BNI, ada Telkom Indonesia, dan yang terakhir ada Min ID ya. Min ID ini kalau nggak salah ini pertambangan, seperti itu ya. Jadi ya yang mungkin nggak kebagian tendor, yang sulit sekarang grogoti uang negara ya agak panas dingin bos. Gimana ya kan, semua celah-celahnya kan sudah mulai ditutup di sama Pak Prabowo. Jangan ada yang ya main-main lah sama duit rakyat, kurang lebih seperti itu ya kan. Itu tadi ya Bren, pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini fakta, nggak boleh ente apa ya itu. Ini bukan sekedar omong-omong. 3 hari berturut-turut ya, mulai tanggal 20 kemarin 3-4 hari setelah pembukaan Danantara, rupiah Indonesia terus menguat Bren. Ini fakta, bukan omong-omong. Ente bisa cek di Google ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hati. Ya guys, semoga aja sih benar apa yang dikatakan si admin channel tersebut, dan semoga terus turun sih ya, apa jadi tukar dolar ke rupiah itu jadi nggak terlalu tinggi banget. Tadi kan 16.000, ya mudah-mudahan turun terus sampai ke angka 10.000 kalau bisa ya kan. Ya jadi gimana nih guys menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Oke, sekian dulu video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.